Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai kebenaran firman Tuhan ini, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kita, yaitu bahwa apa yang akan terjadi jika di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu bangsa dan juga dalam suatu gereja tidak mempunyai atau tidak memiliki seorang pemimpin. Nah, pertanyaan ini membuat kita dapat memahami dan mengerti bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki peranan yang sangat penting. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Paulus yang menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose dengan menyebutkan bahwa Yesus adalah kepala tubuh atau kepala daripada jemaat. Nah, kita bisa dapat melihat hal itu bersama-sama di dalam kitab Kolose. Namun, saudara-saudara, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai firman Tuhan ini, kita akan melihat sekilas mengenai latar belakang daripada kitab Kolose. Nah, menurut sumber yang didapatkan bahwa kitab Kolose ditempatkan di dalam surat-surat penjara di samping surat Efesus, Filipi, dan Filemon. Mengapa demikian? Oleh karena Paulus atau penulis surat ini pada saat itu sedang berada di dalam masa penahanan, tepatnya di daerah Roma. Hal ini membuktikan bahwa tidaklah salah jika surat Kolose ditempatkan di dalam surat-surat penjara. Selanjutnya adalah bahwa surat Kolose ini ditujukan kepada jemaat yang belum dikenal secara pribadi oleh Paulus sendiri. Hal ini diungkapkan di dalam Kolose 2 ayat pertama, bahwa Paulus bukanlah pendiri daripada jemaat di Kolose, melainkan Paulus menyebutkan Epafras sebagai pendiri daripada jemaat di Kolose. Nah, apa yang menjadi fokus utama daripada Paulus menuliskan surat ini? Yaitu bahwa jemaat Kolose sedang berada di dalam ajaran-ajaran yang menggabungkan unsur Yahudi dan Helenis. Kita dapat melihat salah satu ajarannya, yaitu yang dituliskan oleh Paulus sendiri, bahwa ketaatan kepada peraturan-peraturan makan dan hari Sabat. Itu salah satu ajarannya, saudara-saudara. Kemudian selanjutnya adalah bahwa penekanan kepada hikmat dan pengetahuan dari kekuatan-kekuatan alam. Hal inilah yang terdapat di jemaat Kolose. Ajaran yang terakhir adalah mereka memiliki penilaian yang rendah terhadap tubuh jasmania. Sehingga kalau saudara-saudara membaca kitab Kolose, di situ Paulus mengajarkan tentang, di dalam pasal 2, tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Paulus menguraikan mengenai ajaran-ajaran yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sehingga dapat kita lihat bahwa fokus utama daripada kitab ini atau surat Kolose ialah untuk mendorong setiap jemaat-jemaat yang berada di Kolose pada saat itu untuk tetap kuat dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran gnostik. Paulus sementara mendorong jemaat Kolose untuk tetap teguh dengan imannya atau tidak berpaling atau tidak meragukan keutamaan Kristus. Nah, kita akan masuk ke dalam poin daripada khotbah kita pada hari ini, yaitu di mana apa yang dimaksudkan Paulus dengan menyebutkan Yesus sebagai kepala tubuh atau jemaat. Inilah yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus dengan menyatakan bahwa Yesus adalah kepala dari tubuh atau jemaat? Ada beberapa ayat di dalam setiap pasal yang ada yang disebutkan oleh Paulus mengenai hal ini. Namun demikian,
saya mengambil 3 hal untuk menjadi pembahasan kita. Yang pertama di dalam Kolose 1 ayat 18a yang mengatakan bahwa ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Kemudian di dalam Kolose 1 ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Dan yang terakhir adalah di dalam Kolose 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahi. Ini adalah ketiga ayat yang akan saya bagikan atau saya akan bahas bagi kita semua pada hari ini. Kita akan melihat satu persatu daripada ayat ini. Yang pertama adalah mengenai Kolose 1 ayat 18 yang tadi dikatakan bahwa ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata ini mungkin agak diterjemahkan dengan lebih jelas sehingga kita dapat mengerti secara bersama-sama, mengatakan bahwa ialah kepala tubuh yaitu jemaat karena ialah sumber kehidupan jemaat itu. Nah, saudara-saudara dapat melihat bahwa Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa Yesus adalah kepala tubuh. Yesus adalah kepala daripada jemaat atau juga kepala daripada gereja Tuhan. Yesus dijadikan sebagai kepala karena ialah sumber kehidupan dari jemaat atau gereja. Tubuh adalah suatu kesatuan, sehingga Paulus menggambarkan bahwa gereja Tuhan harus bersatu di dalam Kristus. Perlu kita pelajari bersama-sama bahwa Kristus dan tidak ada yang lain, tidak ada oknum lain, adalah kepala dan pemimpin daripada gereja. Dalam artian bahwa Yesus adalah kepala yang paling tertinggi di antara yang lainnya. Dia merupakan pemimpin daripada gereja Tuhan. Dia merupakan kepala daripada gereja Tuhan. Penyebutan gereja atau jemaat ini memiliki dua pengertian. Yang pertama bahwa gereja adalah sarana dengannya Kristus melaksanakan tujuannya dan melakukan pekerjaannya. Jadi dengan gereja, Kristus dapat melaksanakan tujuannya di dalam dunia ini. Kemudian yang kedua adalah persatuan yang ada antara Kristus dan umatnya adalah yang paling penting dan juga nyata. Kemudian di dalam Kolose 1 pasal 2 ayat 24 menyebutkan bahwa jika saudara-saudara membaca ayat ini, kita dapat melihat bagaimana Paulus sedang menjelaskan mengenai penderitaan yang dia alami. Ayat ini terkadang menjadi kontroversi di banyak kalangan-kalangan teolog oleh karena penyebutan Paulus bahwa penderitaan Kristus tidaklah cukup. Namun, ketika saudara-saudara melihat di dalam terjemahan aslinya, kata penderitaan dalam teks ini tidak merujuk kepada penebusan Yesus di kayu salib. Sehingga pengertian Paulus atau penyebutan Paulus yang berkata bahwa penderitaan Kristus tidaklah cukup bukan berarti bahwa penebusan Yesus di kayu salib belum cukup untuk menebus setiap kita umat manusia. Melainkan kata ini seperti tadi saya sebutkan bahwa kata ini merujuk kepada penderitaan Yesus, bukan kepada penebusan Yesus di kayu salib. Penderitaan yang dialami oleh setiap orang percaya adalah sebuah kelanjutan dari apa yang dialami oleh Yesus selama masa pelayanannya di dunia ini. Seorang bernama Barclay menuliskan bahwa penderitaan dalam pelayanan bagi Kristus bukanlah suatu hukuman, melainkan hak istimewa karena mengambil bagian di dalam karyanya. Hal ini
mengindikasikan bahwa ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita sebagai tubuh Kristus mengalami penderitaan, itu merupakan sebuah kesempatan istimewa untuk kita mengambil bagian di dalam karyanya. Di dalam Roma 8 ayat 17, Paulus menuliskan bahwa jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika kita sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Kristus, ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Selanjutnya kita akan melihat di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-19. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan ayat ini sebagai berikut. Di bawah pimpinan Kristus, seluruh tubuh dipelihara dan disatukan oleh sendi-sendi serta bertumbuh menurut kemauan daripada Allah. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam terjemahan baru, kata ini berbunyi demikian. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Kata ditunjang dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dipelihara. Diikat menjadi satu berbicara mengenai disatukan. Menerima pertumbuhan ilahi berbicara mengenai bertumbuh menurut kemauan atau kehendak Allah. Nah, 3 kata ini sangatlah menarik. Oleh karena kepala merupakan bagian terpenting dari tubuh. Gambaran yang digunakan Paulus dalam ayat ini menunjukkan betapa pentingnya Kristus di dalam gereja. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini yang dituliskan oleh Paulus mengenai Yesus yang adalah kepala tubuh atau jemaat, kita dapat melihat bagaimana Paulus sedang mengajarkan kita semua bahwa Yesus merupakan kepala daripada jemaat-jemaat Kristus. Yesus merupakan kepala daripada gereja, sehingga Yesus adalah pemimpin atau kepala di gereja. Dengan demikian, gereja harus melihat dan mengenal siapa pemimpinnya, sehingga pelayanan yang dikerjakan sesuai dengan kehendak pemimpin atau kepala, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam mengerjakan setiap pelayanan, gerejanya akan mengalami tantangan-tantangan yang dapat menggoyahkan mereka kepada Kristus. Namun demikian, Yesus telah mengalami hal yang sama sebelumnya, sehingga kita sebagai tubuhnya harus merasakan apa yang Yesus rasakan, sehingga kita dapat mengalami karya-karyanya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bahwa sehingga pada akhirnya tubuh dapat berpegang teguh hanya dengan dipersatukan di dalam Yesus atau kepala. Oleh karena kebersatuan tersebut akan menghasilkan pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi marilah kita sebagai gereja-gereja Tuhan, kita sebagai jemaat Kristus mengerti bahkan melihat bahwa Yesus adalah kepala. Untuk itu pelayanan yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan kehendak daripada Kristus, bukan untuk menyenangkan yang lainnya, melainkan untuk menyenangkan hati daripada Kristus atau kepala di atas segala-galanya. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati kita semua.